Saudara, polisi telah mengetahui keberadaan sopir bus pariwisata yang sempat kabur seusai terjadinya kecelakaan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan bus pariwisata yang mengalami kecelakaan tidak terdaftar. Suasana haru menyelimuti kedatangan para korban luka kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu lalu. Tiba di Kabupaten Tangerang, Banten Minggu sore, tangisan keluarga tak terbendung saat kedatangan para korban. Meski sedih atas kecelakaan yang terjadi, mereka bersyukur karena keluarganya kembali dengan selamat. Sementara itu, penyelidikan dilakukan polisi untuk mengetahui penyebab kecelakaan bus pariwisata. Bus yang diduga mengalami remblong menabrak sejumlah mobil, sepeda motor, dan rumah sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dan puluhan korban luka-luka. Penyelidikan yang dilakukan polisi terhambat karena sopir bus yang kabur seusai terjadinya kecelakaan. Saat ini sopir bus telah ditemukan dan berada di kantor perusahaan bus pariwisata di Serang, Banten. Sedangkan kondektur bus berada di Polres Ciamis dan telah diminta keterangannya. Kami sudah koordinasi juga dengan pihak perusahaan, PO Pandawa. Alhamdulillah sana juga membantu dan menjamin agar sopir dibawa ke Polres. Dan kami juga sudah mendeteksi keberadaan dari sopir. Sepintas komunikasi sementara dari pihak perusahaan dengan pihak sopir disampaikan pada saat setelah dari kejadian ada kekhawatiran dari sopir akan dimasa sehingga dia meninggalkan TKP. Artinya nggak kabur dari terkait dengan kesimpulan itu nanti kami akan selidiki. Kementerian Perhubungan menyatakan bus pariwisata yang mengalami kecelakaan tidak terdaftar. Penyelidikan pun akan dilakukan terhadap perusahaan bus pariwisata itu. Ini mobil ini kan mobil Bali nih, tempatnya DK. Ya. Kita udah cek di PO6 kita di Kementerian Perhubungan tidak terdaftar. Perusahaannya tidak terdaftar, apalagi kendaraannya. Kendaraannya masih atas nama perusahaan Pandawa di Bali. Masih atas nama perusahaan di Bali. Mereka bisa beroperasi. Nah, ini memang menyangkut masalah ini. Saya akan coba evaluasi semuanya dan tentunya bersama kepolisian. Karena adanya temuan tadi mobil yang STNK-nya tidak ada data diri, ini bagaimana, Pak? Ya, saya udah minta nanti sama kepolisian, pasti saya akan buat surat. Ya, nanti kan pastinya pengemudi kan akan dilakukan pengamanan, diperiksa. Tapi kalau ada keterlibatan dari pengusahanya, sekali lagi kalau ada keterlibatan dari pengusahanya tidak mengurus perizinan dan sebagainya, saya mohon nanti Polri juga bisa menyidik lebih lanjut. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Senin 23 Mei 2022, investigator senior Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ahmad Wildan menyatakan adanya dugaan kelalaian dalam kecelakaan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Ciamis. Sebenarnya ini arahnya tetap ke human error. Karena apa? Kami sudah memeriksa ke kendaraannya, chambernya, air hostnya segala macam fungsinya normal. Jadi cuma kami nggak bisa memeriksa di bagian depan karena dashboardnya sudah hancur. Jadi saat ini kembali lagi kita belum menyimpulkan apapun, tapi kita melihat indikasi ke human error yaitu penggunaan gigi tinggi di jalan menurun. Tapi itu akan kami pastikan setelah kami bertemu dengan pengemudinya. Oke. Penyelidikan masih dilakukan polisi, Kementerian Perhubungan, dan sejumlah instansi terkait atas kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Ciamis yang mengakibatkan 4 orang tewas. Hingga kini, polisi belum menetapkan adanya tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.